Hola, gengs. Hey, pergi, hey. Hey. Welcome back to Kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di Kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Masih di Kemah Merbabu jam 9. Suasana berkabut. Kalau yang ini namanya suite karena dia ada kolam jacuzzinya. Kalau ini karena paling dekat ke tempat penginapan, sebenarnya secara ukuran sama aja sama yang bawah, cuman paling dekat aja. Ini premium deluxe atau apa ya, yang bawah tuh deluxe only ya, dingin. So dengan perlengkapan kopi-kopi ala-ala suka-suka dengan beberapa kopi yang saya bawa, maka sudah layak dan sepantasnya di pagi-pagi ini kita akan ngebrew kopi sebagai closing salah satu kopi yang saya roasting sendiri, yaitu si Padmana Bali Singaraja. Saya persiapkan dulu perlengkapan tempurnya ya, gengs. Oke. Perlengkapan saya gelas espresso, cangkir espresso, timbangan udah pasti, kita akan timbang. Saya akan main di berapa gram ya kira-kira ya. Binnya buat yang penasaran hasil roastingan saya kayak apa, ini menggunakan Santoker Q20 ya. Aromanya enak. Saya bikin di delapan belas gram pas. Karena ini suhunya dingin, jadi nanti kita pakai preheat ya, preheat. Sebenarnya kalau di sini tuh termasuk petani menanam palawija ya, kol ya, palawija lah ya, sawi, sesim dan lain-lainnya, bawang. Kopi masih jarang di sini. Kalau nanam kopi seru ya, kasih kebunnya kasih nanolotnya kabut kopi. Ini memang lagi musim Januari kan ya. Januari itu memang katanya musimnya memang begini. Ya, kabuti gini lah kalau Januari. Sincia kan, gengs.
kita pakai preheat. Ini saya dari bawah suhunya 98, jadi ya pasti dia akan mengalami penurunan suhu ya. 60 aja ya. Langsung dimasukin, kalau nggak beres. Mari kita press pelan-pelan. Kalau ada flash gimana ya? Nggak ngaruh. Biarkan dia. Yes. 1, 2, 3. Part mana? Oke. Kita enjoynya di sini ya. Kita enjoy ya, gengs. Kabutnya udah mulai hilang lagi. Endes merendes, super sweet, super flowery kalau buat saya, floral tepatnya ya. Mandarin drip orange-nya sangat dominan di espresso base. Ini dibikin hot latte memang enak banget sih. Oh, tapi gak berbody, mungkin bodinya tuh berangkat dari si kopiol dan si satu lagi Cobra. Saya nggak tahu Cobra itu apa ya. Colombia Brazil tuh kontennya apa gitu ya, varietasnya. Mungkin pemerintah perlu turun tangan gitu ya, supaya kita punya varietas yang lebih clear ya. Tapi kan tau lah ya, pemerintahnya susah kalau bahas pemerintah. Petani menghasilkan kopi yang baik aja udah oke buat petaninya. Rata-rata petani itu petani mandiri ya. Mungkin Indonesia butuh petani-petani kayak Cafe Granza, La Esperanza atau Wilton, kopi-kopi, atau petani-petani yang yang punya 90 plus, petani-petani yang memang punya modal sendiri untuk mengembangkan kopinya, nggak berpangku tangan pada pemerintah yang ngaco banget dah. Guys, lihat deh. Oh gila, sini enak banget buat di espresso. Jadi teman-teman ingat ya, kalian ke kopi-kopi ala-ala suka-suka, jangan bertanya lagi tentang, bang, kata orang latte base itu, latte base itu mesti cocoknya proses wash. Nggak usah nanya itu lagi lah ke kopi-kopi ala-ala suka-suka. Kopi-kopi ala-ala suka-suka mainnya udah di level kopinya, varietasnya. Udah nggak ngomongin tentang kopi wash, eksperimental, infused, cocoknya buat apa, gengs. Udah nggak main di sana. Tapi kalau kalian bertanya akan saya jawab sih. Tapi jawabannya juga subjektif, based on experience atau pengalaman saya ya. Oke, teman-teman, kalau mau ngobrol diskusinya yang lebih deep lah, usananya yang, walaupun mungkin ada beberapa temen ala-ala yang baru join, tapi lihat aja di postingan-postingan saya yang sebelumnya, mungkin bisa membantu sebelum bertanyakan hal yang remeh-temeh, yang sepele gitu ya. Kalau ala-ala bahasannya udah ke lebih dalam lagi, even udah nggak ngomongin tentang
metode brew dan lain-lainnya ya, karena kembali lagi kalau ala-ala ke kopinya dulu aja. Last Wow, enak, super balance. Ya, aftertaste tuh kayak ada zest mandarin orange, ada semprotan orange peel yang sedikit di burn, lalu ada floral aftertaste nya. Mungkin ada green apple nya. Ini dalam rangka so tahu sih teman-teman, tapi di luar subjektivitas memori rasa kita masing-masing. Apapun kalian menerjemahkan si Padmana Singaraja Bali, kalau buat saya this one is delicious sama mafioso. Kalian mau bawa apa aja oke. Saya udah berkali-kali diulang-ulang supaya ada yang nonton pas saya filter brew, ada yang nonton pas saya bikin hot latte, ada yang nonton pas bikin saya espresso. Jadi mungkin nggak semuanya nonton, tapi sekali lagi kalau kopi yang oke, saya akan terus ngobrolin bahwa ini kopi yang enak untuk dibawa kemana aja. Soalnya apa? Petaninya udah berkarya di kebun. Anggap aja nih ini di mana ya? Singaraja ya. Singaraja tuh memang salah satu tempat yang ya cukup dingin juga lah ya. Kalau kalian ke Singaraja, petaninya di Singaraja tuh beberapa petaninya memang blend in sama coklat sama cengkeh ya, sama durian lah ya. Beberapa ya, mungkin nggak semuanya. Mereka udah berkarya di kebun, susah payah, dan si Coffee Beyond Border S prosesornya juga udah bersusah payah juga, dan lain-lainnya. Jadi kalau kopi yang oke, ala-ala akan support supaya orang-orang yang melihat, mendengar, menonton reviewnya tergerak untuk membeli, dan pada akhirnya petaninya laku dibeli sama Coffee Beyond Border, dan Coffee Beyond Border juga laku dibeli sama home roaster atau micro atau nano roastery, sehingga si Coffee Beyond Bordernya juga bisa kembali mensirkulat kopi-kopi barunya, jadi nggak stay lama. Jadi kita di kopi itu adalah ekosistem yang baik aja sih teman-teman. Saya nggak dibayar siapapun, tapi sekali lagi kalau kopinya enak, saya akan sebarkan ke seluruh warga kopi-kopi ala-ala suka-suka. Ini adalah closing saya di Padmana Singaraja Bali. Natural, prosesnya natural, lalu ada kopel, ada kobra, sama USDA. Mix varietas lah kalau istilah orang-orang. Cuman kalau mix varietas saya udah nggak terdefinisikan, bisa ditulis mix var aja. Tapi kalau ternyata di kebunnya memang masih bisa didefinisikan, ya dia ada kopiol, ada kobra, ada USDA. Kalau di antara semua 3 varietas yang paling saya suka ya USDA sih. Apalagi dari USDA, USDA Bali juga oke. Terakhir kan saya beli Cortina ya, itu juga enak. Oke. Rekomen bisa di check out di Coffee Beyond Border. Harganya juga masih masuk akal, di kantong, di kualitas, di rasa. Kalian bisa dibawa ke mana aja level roastingannya. Kalian bisa buat hot latte atau filter atau apapun bisa kalian coba ya. Tergantung objektif kalian mau ngejar hasil roastingan kayak apa. Saya pakai Santoker Q20 ya, karena si cafe masih menunggu dari Cina chambernya, dan saya nggak ada roastingan yang menggunakan goyang Karawang, karena goyang Karawang tuh butuh mood yang lebih intens, lebih lama ya teman-teman. Ini closing yang salah satu, mungkin karena saya juga mesti check out nanti jam 12-an kalau nggak salah. Ini closing saya ngopi di sini, kayaknya semoga masih udah 2 kali ngopi tepatnya. Jadi harusnya nanti ketemu di sesi brew dengan bin yang lainnya, ada lebih obrolan lainnya di Salatiga, di Kopeng tepatnya ya. Saya akan ngobrolin si Arufa di sana.
yang lebih detail karena dia masih resting. Jadi walaupun Santoker Q20 itu bisa langsung brew, tapi kayak si Padmana Singa Raja Bali ini di resting akan lebih menghasilkan rasa yang lebih sempurna aja. Jadi resting 2 minggu. Oke, lokal tuh around 2 minggu lah ideal ya kalau buat saya teman-teman. Di up to 2 minggu lah. Kalian baru bisa panen sensasi rasa yang lebih maksimal lagi. Sehat terus buat petani, buat prosesor, buat roastery, buat micro roastery, buat nano roastery, buat home brewer, buat semua ekosistem yang jujur terhadap kopi-kopinya dan nggak menggoreng kopinya, udah stop goreng kopi. Juga orang-orang yang memberitakan kopi itu akan punah, stoplah memberitakan itu. Nggak usah menggoreng kopi untuk menjadi harga lebih mahal. Kita yang make sense saja, nggak usah ngomongin tentang kopi gagal panen di sana sini supaya bisa naikin harga, please. Kita nggak usah jual kopi, nggak usah yang terlalu seolah-olah kalian mau membeli bulan. Jadi ya yang make sense aja lah. Oke. Ciao guys, sehat terus, sukses terus, semangat terus. Kita kasih tetesan buat kaki merbabu biar dia ikut ngopi ya. 3 tetes, 1 tetes lagi. Ya bisa, nggak bisa, saya aja deh. Ciao.